Oke, selamat siang semuanya. Kali ini saya akan share tentang project yang saya kerjakan, yaitu lagi-lagi aplikasi berbasis website. Jadi kolaborasi dengan salah satu teman saya yaitu Idea Komputer. Dia ada aplikasi berbasis desktop, namun kliennya menginginkan untuk membuat aplikasi dari sisi penjualan dan pembeliannya versi web-based, dan saya mengerjakan yang versi web-based-nya. Oke, saya akan share aplikasinya. Oke, nah ini ya untuk aplikasinya. Oke, di sini ada halaman login. Kemudian aplikasi ini terdiri dari dua modul, yaitu modul pembelian dan penjualan. Penjualan ini berarti toko melakukan penjualan emas, dan maksud pembelian ini maksudnya jika misalnya customer itu ingin menjual kembali emas yang sudah dibeli, seperti itu. Oke, kita masuk di form penjualan. Nah, pertama kali modul dibuka, dia akan menampilkan yaitu data penjualan yang telah diinput. Untuk menambahkan transaksi, bisa klik tombol tambah transaksi. Nah, untuk detail, ini maksudnya detail penjualan yang telah diinput, atau untuk melihat hasilnya. Kita coba di tambah transaksi terlebih dahulu ya. Oke, ditambah transaksi. Nah, sekarang di sini, jadi nanti aplikasi ini akan terhubung ke barcode. Jadi dia otomatis akan membaca barcode. Kita ambil contoh, yaitu ini kode. Coba saya inputkan seperti ini. Maka ini akan proses menampilkan dari data itu. Di sini ada gambar. Gambar ini bisa diklik untuk melihat detailnya. Nah, di sini coba perhatikan di ini. Nah, ini ya. Ini itu ada yaitu tombol edit. Oke, tombol edit di sini yaitu fungsinya. Jadi yang bisa melakukan perubahan harga ini tidak kasir, tapi bisa misalnya kepala toko gitu. Jadi dia yang mempunyai hak akses. Jadi tidak sembarangan atau setiap kasir boleh merubah harga yang sudah ditentukan oleh sistem. Nah, di sini bisa masukkan username dan passwordnya. Kita ambil contoh. Nah, ketika dia mempunyai, ini akan proses mengecek hak akses. Nah, ketika dia mempunyai hak akses, dia otomatis akan posisinya buttonnya seperti ini. Jadi dia bisa diedit gitu. Nah, oke. Nah, di sini ada sekuritas. Selama tombol ini tidak dicek, jadi misalnya sedang melakukan perubahan harga, kita ambil contoh, kita rubah harganya ya. Jadi seperti ini. Nah, ini juga tidak akan berubah. Tombol bayar dan cetak pun tidak akan bisa diklik selama ini tidak diklik. Jadi dipastikan yang punya hak akses itu benar-benar sudah melakukan perubahan harga dan klik lagi tombol ini, baru otomatis akan berubah. Karena ini untuk menghindari si kasir mau merubah lagi seperti itu, atau untuk menghindari kasir belum fix nih untuk merubah harganya tapi sudah tersimpan datanya. Nah, di sini ada nomor transaksi. Nomor transaksi ini otomatis dibuat oleh sistem. Kemudian pramuniaga ini pegawai yang menginput. Nah, di sini bisa untuk pelanggan baru, maka otomatis tinggal memasukkan nama pelanggan, nomor teleponnya, kemudian alamatnya. Nah, kalau untuk pelanggan lama bisa dicek di sini dan dilakukan pencarian nama pelanggannya. Misalnya seperti ini. Kemudian ini harga emasnya, nah, tampilkan harga di nota ini, jadi nanti dia tergantung ya. Jadi mau di notanya ditampilkan atau tidak. Kemudian untuk pembayaran. Jadi pembayaran ini bisa dua. Jadi bisa bayar tunai
atau debit, atau juga tunai dan debit, seperti itu. Nah, untuk debit ini, ketika diklik debit, otomatis dia akan mengisi combo ini. Dia akan menyesuaikan akunnya. Jadi aplikasi ini akan otomatis terhubung ke aplikasi akuntansi yang dibuat oleh Idea Computer. Nah, seperti ini. Sesuai jadi debit, dia akan menampilkan akun-akunnya. Kemudian kalau COD, dia juga akan menampilkan pilihan akunnya. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang, ini tidak bisa saya simpan karena sudah terhubung ke database-nya pelanggan ya. Kemudian, ini saya berikan contoh untuk detail yang sudah tersimpan. Nah, seperti ini. Ini contohnya yang sudah tersimpan, kemudian ini juga bisa cetak buktinya. Nah, kalau cetak bukti ini karena kita menggunakan sudah ada kertas, jadi mereka sudah punya kayak notanya gitu. Jadi ketika di print, kira-kira dia akan otomatis mengisi dari kertas yang sudah disediakan oleh si pemilik toko. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau untuk hasil printnya, jadi dia hanya tinggal memasukkan datanya secara otomatis sesuai format kertas fotonya, seperti itu. Nah, ini oke, ini penjelasan untuk mode penjualannya. Selanjutnya, kita akan bahas untuk modul pembelian. Oke, untuk mode pembelian ini berarti dari penjual atau toko menerima penjualan dari pembeli. Maksudnya yang toko itu beli nih dari si pelanggannya. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga, coba perhatikan PUD, berarti dia ada, sebenarnya kode-kodenya kelihatan, ini juga di-create oleh sistem. Kemudian di sini ada tambah transaksi, berarti untuk menambahkan input pembelian baru. Oke, kemudian, di sini juga sudah ada akun-akunnya. Akun-akun ini yang akan terhubung juga ke aplikasi akuntansinya Idea Computer. Kemudian, di sini pembelian di sini ada 3 macam. Jadi dia bisa langsung scan nomor notanya pakai barcode, atau dia bisa menambahkan item baru. Jadi bisa jadi case-nya itu barangnya tidak ada notanya, jadi kayak benar-benar baru gitu, itu bisa. Seperti itu, ini kalau tanpa nota. Kemudian atau mencari dari penjualan sebelumnya. Nah, ini tinggal kita tunggu prosesnya apakah ada. Nah, ini tinggal dipilih saja yang mana, misal seperti ini, otomatis dia akan memasukkan datanya seperti ini. Atau kalau misalnya dari scan barcode, saya ambil contoh ini ya. Oke, seperti ini. Nah, ini juga akan otomatis menampilkan. Seperti ini. Di sini tidak boleh ada perubahan harga, biasanya kalau penjualan itu kan harganya agak turun ya, ada potongan untuk rusaknya. Misalnya, memasukkan 100 seperti ini. Nah, ini untuk keterangannya bebas. Tinggal kita simpan aja, kemudian pembayarannya ini wajib disimpan. Oke, ini untuk input pembeliannya. Sekarang kita lihat untuk detailnya yang sudah diinputkan ya. Karena ini sudah terhubung di database customer, jadi saya tidak bisa mengotak-atik lagi. Nah, ini contoh untuk detailnya seperti itu. Oke, ini sekian project terbaru dari saya berkolaborasi dengan Dia Computer. Ada yang minat, silakan hubungi kontak saya. Thank you.